Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, selamat datang rekan-rekan sedulur kabeh kelompok pengajian malam Senin. Insyaallah telah memberatkan hatinya untuk bisa datang meluangkan waktunya untuk kajian rutin yang kita selenggarakan tiap malam Senin atau Ahad malam. Ya, alhamdulillah Allah telah berikan keberkahan, keselamatan, keinginan dan nikmat lain yang tidak terkira. Salah satunya adalah kesehatan yang panjenengan semua bisa tergerak hatinya untuk hadir dalam kajian malam hari ini. Ya, kajian malam hari ini akan diisi oleh Yai Haya dari Cigaru. Temanya apa tadi ya? Oh ya, ta'awun halal diri. Watun halal ismi wal udwan, ada kelanjutan yang kita lihat. Yang mungkin itu untuk materi malam hari ini. Tak lupa juga mari kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terkhusus yang hadir di malam hari ini masih tercatat oleh beliau dalam daftar umatnya yang insya Allah akan dianugerahi syafaat oleh beliau di yaumil akhir. Allahumma amin. Karena itu mungkin salah satu harapan kita nih, Bapak semua, dulur semua, kalau kita mengandalkan amal ibadah kita, seberapa besar sih amal ibadah kita, seberapa hebat sih amal ibadah kita, dan seberapa banyak sih yang diterima oleh Allah amal ibadah kita. Wallahu a'lam. Jadi salah satunya adalah kita mengharapkan dari syaratnya beliau Nabi akhir kasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena udah agak malam ini, udah 8:30 lebih, mungkin itu saya pun pembicara untuk Yai Hayan dari Cigaru mungkin bisa menempatkan diri. Ini nggak terlalu banyak yang datang ya, karena tadi siang kita ada acara masih banyak. Karena sudah rutin, jadi kita jam 8:30 harus tetap jalan. Itu apa dok? Langsung saja. Double pahalane nggih, yang rungna dandutan yang dandutan oli pahala oli prelek oli prelek disin. Wih, mantap. Dandutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pada peserta kajian rutin yang dirahmati oleh Allah, mari terlebih dahulu kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih dipertemukan oleh Allah dalam rangka kajian rutin setiap malam Senin. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Menindaklanjuti terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mbah Idi ya, selaku MC pada malam ini, yaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita itu suruh untuk saling tolong menolong. Saling tolong menolong dalam hal apa? Dalam kebajikan, dalam kebagusan. Seperti halnya ketika kita itu menolong kepada orang yang lagi kesusahan, baik dalam kesusahan hal ekonomi ataupun dalam hal ilmu ataupun dalam hal segalanya, maka selaku umat muslim pada umumnya itu semua harus bersikukuh menolong terhadap sesama. Seperti ketika kita itu mengetahui atau melihat seseorang yang dalam posisinya itu lagi bingung karena ekonominya itu sekarang kan, melihat daripada ekonomi yang karut marut gak karuan gitu kan, dagang serba susah ya, semua ekonomi dari lini yang paling atas mungkin sampai pedagang yang paling bawah itu semua merasakan kesusahan. Nah, kalau kita yang posisinya lagi punya lapang dalam rezekinya, tentunya dalam hal ini kita harus menolong. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk tolong menolong dalam kebaikan, yang pasti akan mendapatkan pahala dari Allah, akan mendapatkan imbalan dari Allah, karena itu merupakan perintah ta'awanu 'alal birri, ya, dalam kebagusan. Kalau tolong menolong dalam kebagusan itu pasti dinilai oleh Allah, jangankan terhadap manusia, ya, terhadap hewan saja itu Allah akan memberikan yang lebih daripada apa yang diberikan kepada hewan tersebut, apalagi kepada manusia. Dalam tolong menolong itu apalagi dalam ilmu ya, yang mana ilmu itu tidak ada habisnya. Orang ketika menyampaikan ilmu tentang fikih, menyampaikan ilmu tentang teknologi, menyampaikan ilmu tentang apalagi akhlak mungkin ya, bagian daripada itu. Disampaikan ilmu tersebut, maka itu tidak akan habis ilmunya. Dan ketika orang yang mendapatkan ilmunya itu akan terus menyampaikan lagi kepada yang lain, maka orang yang pertama kali menyampaikan tentang ilmu tersebut itu akan kelebaran pahalanya. Nah, itulah kehebatan daripada
ilmu tersebut. Jadi semakin kita memberikan ilmu kepada orang, itu semakin akan bertambah ilmu tersebut, bukan akan semakin berkurang. Contoh, kadang-kadang dalam fikihnya saja ketika kita menyampaikan kaitannya dengan fikih, terus orang yang mendengarkan fikih tersebut itu menjadi faham dan melaksanakan perintah sesuai dengan hukum-hukum yang ada di dalam syariatnya, maka tentu dalam ibadahnya itu akan semakin merasa pede ya, akan merasa bahwa ini ibadahnya semakin mantap ya, ibadahnya semakin mengetahui tentang fardu dan sunatnya misal, maka itu akan semakin terus berkembang fikihnya. Bagi orang yang menyampaikannya itu juga nggak bakalan kalong, ilmunya itu nggak bakalan terus diserap sama Kang Trisno, ilmu saya sebagian itu hilang, itu tidak. Justru semakin banyak yang mendengarkan itu akan semakin bertambah. Bahkan termasuk fahamnya pun itu kadang-kadang lebih paham lagi ketika kita menyampaikan kepada yang lain. Seperti halnya kita mengajak terhadap orang agar supaya bisa ikut kajian. Semakin kita sering mengajak kepada orang, itu akan semakin tambah pengalaman. Ya, kita mengajak kepada orang agar supaya ayo bersama-sama ikut kajian. Kajian apa? Kajian Islam, untuk memahami tentang Islam yang lebih dalam lagi. Seperti yang diperintahkan oleh Allah, kan semua manusia itu diperintahkan agar udkhulu fis silmi kafah. Bagaimana kita akan menjalankan Islam secara keseluruhan kalau tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh dalam Islamnya, dalam fikihnya nggak mau belajar, Al-Qur'annya nggak mau belajar, terus apalagi kajian-kajian yang lain nggak mau. Gak mungkin akan dia itu datang sendiri ilmunya, ujuk-ujuk pak beduduk ngono, tak adewek ilmune, mantok maring batu ke wong, nangkono temempel sudah dipinter. Ada nggak seperti itu? Dadang maning, dadang ini seorang ngaji masih dadang baik. Nggak ada. Makan orang ngaji kan pinter. Jadi orang pinter itu nggak mungkin tanpa belajar terus pinter ngono, nggak ada. Wong Kanjeng Nabi mawon belajar, makanya disuruh, ya diperintahkan manusia itu diperintahkan thalabul ilmi, faridah minal mahdi ila lahdi, itu perintah. Nah kalau ujung-ujung mabun duduk terus jadi pinter, ada anaknya kiai ini nggak pernah ngaji, nggak pernah apa, tiba-tiba anaknya pinter banget, macam kita yang ngelotok apa nih ngelotok, gue bahaya gue. Ya, itu bisa nantinya. Walaupun mungkin ada, wallahu alam, yang jelas kejadiannya itu ya secara akal manusia itu kalau tanpa adanya belajar nggak mungkin akan pinter. Beda ketika Allah itu menghendaki, memang itu beda. Tapi sekali lagi bahwa ranah belajar itu adalah ranah yang dikuasai oleh manusia. Ya, itu khosyatul asya, ya khosyatul insan. Wong ora kerja ora mungkin oleh apa enggak? Boleh upah ya. Oleh cuan. Orang kerja mungkin oleh hasil, kan kayak gitu. Walaupun yang namanya beda, kalau konteks rezeki itu beda. Mau kerja mau nggak kerja, kalau Allah sudah menghendaki ya pasti dapatnya, itu beda. Tapi secara khosyatul insan itu ya ketika kita koreh ya pasti akan ada
hasilnya, orang kata hasilnya sepira gitu kan. Kaitannya dengan kembali lagi kepada ilmu, bahwa ilmu yang kita berikan kepada orang agar supaya orang itu semakin mengetahui, agar tambah pandai lagi, ya, tambah paham lagi tentang Islam, otomatis kita akan terus bertambah ilmunya. Nah, itu yang dimaksud dengan alal birri, ya, kita tolong menolong dalam kebagusan. Ada orang yang bertanya, ini apa kira-kira yang ngaji serius, ya, tempat yang untuk ngaji serius, untuk ngaji Al-Quran itu kira-kira di mana? Kira-kira ada, kalau ada yang bertanya seperti itu, terus kita jawab, oh ada. Di mana? Di mana ini? Mulyasari, ya? Apa? Mulyasari. Di Mulyasari tempatnya, di tempatnya Pak Haji Sugeng. Nah, itu kita berikan itu petunjuknya. Sherlock, nah, datanglah orangnya. Oh ya benar, ini sesuai, cocok. Nah, terus mau mengikuti kajian yang lebih serius lagi. Nah, maka dia itu akan bertambah lagi pahalanya. Jadi kalau kita itu tolong menolong dalam kebaikan, dalam kebagusan, Allah itu akan melipat gandakan. Satu, dalam kemudahannya itu bisa dibukanya pintu rahmat, pintu hidayah. Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub terhadap Allah. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dalam hal ini kita diridhoi oleh Allah. Kan kayak gitu. Jadi kita mendoakan kepada orang yang datang tuh agar supaya mau tetap istiqomah. Kalau orang tersebut istiqomah, terus setiap orang yang datang didoakan dan istiqomah terus dalam menjalani thalabul ilminya, maka dia itu akan bertambah terus ilmunya dan kita akan berkembang terus. Yang namanya ilmu tadi nggak bakalan habis, ya, jangan khawatir ada saingan, ya, berbeda dengan di di kelompok-kelompok yang lain gitu kan, ya. Ketika ada yang lebih pintar lagi, aduh nanti itu saingan dengan saya, nanti amplop saya itu berkurang dan lain sebagainya. Karena ada orang yang menyampaikan ilmu tapi diukur dengan materi, diukur dengan upah. Jadi kalau kita itu diukur dengan upah, kok dengan upah yang sangat kecil misalnya, itu kelasnya masih bisa ada hitungan, itu sangat kecil. Sedangkan ilmu Allah itu tidak ada hitungannya. Memberikan paham satu huruf kepada satu orang itu imbalannya berapa? 1000 dirham. Mahal apa murah, Pak? Satu huruf 1000 dirham. Mahal apa murah? Mahal. Kok dibayar 1 juta? Dibayar sedikit, ya, hanya 1 juta, 1,5 juta. Nanti terus kalau ada orang yang pinter lagi, saingan lagi, ada YouTuber muncul lagi yang tukang dakwah, waduh, kelompokan dia ngasuk nyong orang payu jope mundur mati. Nah itu, ya, makanya ketika kita itu nggak ngurusin masalah seperti itu, ya, kita dakwah untuk bagaimana caranya agar Islam itu semakin berkembang, Islam itu semakin maju, semakin banyak yang memahami tentang Islam, maka akan semakin mudah, ya, untuk menjalankan kehidupan ini. Karena kehidupan ini tanpa adanya Islam itu pasti akan runtuh. Makanya di situ kan ada as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau sholat itu tiangnya agama,
Nggak mungkin orang yang sholat itu bukan Islam. Apa ada orang bukan Islam sholat? Mungkin sekarang ada ya. Sekarang ada orang bukan Islam tapi sholat ikut-ikutan itu kan. Nah, ini ada moderasi agama. Ya, itu nggak boleh. Makanya kita harus memahami yang seperti apa yang betul itu. Nah, kalau kita nggak saling tolong menolong dalam kondisi yang seperti itu tuh, mereka itu dalam kondisi yang kesesatan. Kalau kita nggak menolong, diem saja. Nah, kita protes itu bukan berarti benci terhadap orangnya, tapi meluruskan akidahnya. Jikalau ada akidahnya yang salah dalam beribadah, dalam menyampaikan fatwa-fatwanya ada yang salah, maka kita wajib untuk mengingatkan. Apalagi urusan dengan ibadah. Ibadah yang jelas-jelas sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya sesuai dengan syariatnya, itu ternyata kok dirubah-rubah, ya kan? Bahkan menggunakan ayat-ayat Al-Quran juga untuk membentengi itu. Wong ini adalah perintah, ya kan? Sholat harus dijarak-jarak, ya kan? Jadi tidak menggunakan ayat bukan pada tempatnya, bukan pada porsinya, ya, bukan pada makomnya, ya nggak bakalan benar, ya. Kayak orang itu menggunakan dalil atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, mantik nang kono ora dilanjutna, kan tidak sesuai dengan porsinya. Kita harus manut terhadap pemimpin, ya. Kan harus dengar pemimpin yang seperti apa, gitu kan. Nah, kalau kita nggak menyampaikan itu loh, ya benar kayak wong harus manut maring pemimpin. Kalau pemimpinnya orang-orang yang nggak benar, pemimpinnya orang-orang kafir, kita harus manut, ini nggak boleh. Makanya dalam Islam itu untuk menjadi pemimpin aja itu bersyarat, nggak boleh asal-asalan, harus laki-laki balik, terus berakal, yaitu baliknya, terus apa lagi, dia itu mumpuni atau mampu untuk menjadi pemimpin, ya, yang sesuai dengan syariat yang ditentukan. Otomatis yang namanya pemimpin itu harus pintar. Nah, kita sampaikan kepada orang, kalau di dalam Islam itu kepemimpinan yang benar itu ya harus bisa bagaimana dia itu mengurusi masalah masyarakat, ya. Karena asyasah ala sunil ummah, bagaimana kita itu ngurusi wong benkon itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak kayak kondisi sekarang. Coba kalau kondisi sekarang, kira-kira habis sholat, habis sholawatan misal ini, terus pergi ke hajatan dengan kondisi yang seperti itu tuh, kira-kira gimana itu? Ya, apa enggak terus goyang? Ya Kang Trisno, goyang. Iya, bahkan malah bisa nyawer pisan. Wis nganggo kopiah kaji, ya, nganggo kopiah kaji, sarungan pisan, jas-jasan, munggah panggung nyawer. Gimana itu hukumnya? Kayak gitu. Nah, kalau di dalam Islam kan itu dihukumi apa tadi? Al-wasilatu haram, maka haramun. Wasilah yang menyebabkan itu haram, maka hukumnya haram.
untuk mendatanginya itu hukumnya haram. Waduh ya bingung. Ada bingung kan kondisi seperti sekarang ini. Di sisi lain tidak datang gimana? Ya diinisiatifi seharusnya. Jangan dalam waktu-waktu yang seperti ini baru datang, itu kesempatannya Kang Trisno biasa nih. Ayo wene kondangan diatur, mangkata ayo wene ya pakaji ya. Seneng. Arep kasih ternyata Arep. si John ngomongin kopain Apa? Nah, diinisiatif kalau zaman sekarang itu biar nganah-ngeneh ke yang punya hajat nggak ripuh gitu kan, ketemu ya orang merasa, karena apa? Sekarang kondisi kalau tidak tidak kondangan kayak dua dosa, ketemu kayak isin kan. Padahal itu biasa saja. Tapi ketika berdosa kepada Allah itu nggak ada penyesalan. Coba kalau sudah seperti itu, kira-kira dosa apa enggak? Sudah nyanyi bareng dengan artisnya gitu kan? Kira-kira dosa apa enggak? Dosa. Ya. Ketika berdosa menyesal apa enggak? Enggak. Malah semangat maning, muda maning jarene. Jare haji orang, jare Pak Haji Roma Irama kan apabila giginya sudah ompong pakai gigi palsu, maka 10 tahun lebih muda lagi. Nek rambutnya putih diirangi Pak Haji, diirangi Pak Haji ben kono maning. Iya. Nah, kalau kita nggak tahu bahwa itu adalah keharaman, terus nggak mencari tahu, terus yang tahu nggak mau ngasih tahu, semua kena dosa. Ya. Itulah kita harus dalam kondisi sekarang itu betul-betul dalam tolong menolongnya itu bukan hanya masalah masalah uang saja, tapi masalah ilmu juga kita harus menyampaikan, harus menyampaikan, sharing. Makanya diperbanyak kita ngobrol dengan orang lain tuh. Aja penggawaannya mungkur muplak nang jero omah bae. Ngobar tidur dagangan rampung nguplak-plak, tutup omah, kunci pintu, rampung turu. Ya Mas John. Ya. Itu sampaikan yang hak itu disampaikan, karena itu juga menolong tuh. Kita niat nolong, bukan niat untuk menjerumuskan. Kita niat nolong agar supaya mereka itu tambah paham. Misal punya teman tuh duwe batir, biyen kanca SMP ku, pala kawit kanca SD, tekan kanca kuliah mungkin. Ya, itu diobroli kira-kira kondisi sekarang itu bagaimana. Nah, itu ngobrol biasa saja, nggak usah dibikin pusing. Apakah jenengan setuju dengan kondisi sekarang yang kita keluar itu dipaksakan untuk maksiat? Wong nembe teka-teka ngomong maksiat terus aneh temen gitu kan. Langsung dicawok ya, pasti kelompok radikal. Nah itu. Tapi kalau kita menyampaikan bahwa bagaimana agar supaya kita itu bisa menerapkan hukum-hukum Islam sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab yang ditambahnya oleh orang-orang yang di pondok pesantren itu. Ada kitab Sulam Taufik. Sudah ada yang pernah tahu kitabnya Sulam Taufik? Nah, Sulam Taufik itu isinya kurang lebih ya terkait dengan masalah-masalah hukum-hukum gitu. Ada kisos yang harus dilakukan sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau kita nggak berjuang bersama-sama untuk dalam kondisi yang seperti saat ini itu, agar supaya masyarakatnya itu sadar bahwa apa yang
kita lakukan bersama-sama dengan kondisi yang seperti ini itu adalah dosa, disadarkan. Itu dalam rangka kita menolong kepada teman-teman, kita mengingatkan kepada teman-teman kita yang tadinya mungkin sudah paham tapi udah agak-agak lupa, maka diingatkan. Kayak kemarin saya juga ketemu sama teman dulu ketika di pesantren, cerita-cerita gitu. Ya nyambung karena dulu di pesantren sudah pernah gitu kan belajar, sehingga ketika ngobrol Islam ya sedikit nyambung, walaupun konteksnya itu agak sedikit lunak gitu kan, tidak begitu iya ya mandan setitik gitu kan, karena kita juga harus ini kondisinya ya paham lah ya kondisi sekarang kayak gitu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kita itu bertolong menolong dalam dosa ya. Kalau kita bertolong menolong dalam dosa itu pasti akan kerebelan, itu kena investasi dosa terus menerus tuh. Misal kita di yang pada umumnya di masyarakat itu kan ada tarikan-tarikan kayak gitu ya. Ini tarikan untuk nanggap gitu kan, yang urusannya dengan dosa lah, pokoknya nanggap gitu baik. Nah, itu nantinya uang itu kan akan muter terus tuh, digunakan terus. Kita hanya sum misal 30.000 tuh, sum 30.000, ada mungkin yang sampai jutaan. Terus arep nanggap apa sih? Nanggapi nyong 1 juta. Oh nyong 5 juta, wong nyong kaji kok. Sugih pisan maning 5 juta. Padahal hanya untuk berhura-hura, untuk maksiat. Ya itu nolong bahasanya. Ya, jadi dalam kemaksiatan pun ada tolong menolong. Ada tolong menolong dalam kemaksiatan. Jadinya ketika tolong menolong dalam kemaksiatan yang seperti itu akan terus menerus tuh, dari uang yang jumlah tadi, dari mulai yang terbawah 10.000 mungkin 20.000 dan seterusnya sampai jutaan, itu akan terus mengalir tuh. Jangan dikira kan itu hanya 1 kali wis mandek pol, itu enggak. Terus selama kemaksiatan itu masih terus menerus melakukannya, tidak bubar, itu maksudnya. Misal kelompok dangdut lah ya, kelompok dangdut ini terus ya orang bubar, dan selama itu masih terus kena kerebelan, itu dosanya kayak gitu. Jadi yang namanya neraka itu enggak gratis Pak. Siapa bilang neraka gratis? Neraka itu mahal ya. Nanggap dangdut ya larang, nanggap orjen ya larang, karaokean yo larang, pemaning minum-minuman keras yo larang, terus pemaning madon yo larang. Jadi nggak ada yang gratis sebenarnya, itu yang namanya neraka itu. Jalan untuk menuju neraka itu nggak ada yang gratis. Narkoba yo larang, apa maning Homer tadi udah larang gitu kan, nggak ada yang gratis. Tapi yang namanya ngaji, urusannya surga, pirang-pirang sing gratis ning yo angel. Nah itu karena apa? Tidak nampak kenikmatannya langsung di depan mata, tidak langsung merasakan dzoknya, nikmatnya. Hanya saja kita merasakan nikmatnya besok ketika di
akhirat. Makanya ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman, ya. Nah, dikhususkan bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, kayak gitu. Yang tolong menolong dalam urusan kebaikan ini khusus bagi orang-orang yang beriman, yang tentunya percaya dengan adanya nikmat kubur, percaya adanya nikmat surga, ya, dan seterusnya. Beda dengan orang-orang yang tidak percaya dengan nikmat itu, tidak percaya dengan adanya siksa kubur, tidak percaya dengan neraka, ya. Malah ada yang bilang, lah kalau Allah sayang terhadap manusia, ngapain harus nyiptain neraka? Ada yang bilang seperti itu. Coba. Karena apa? Keimanannya itu enggak ditata dengan benar. Justru Allah itu menciptakan surga dan neraka itu karena saking sayangnya terhadap manusia, disuruh milih ngono, dibebaskan. Arab nikmat nang surga ya seperti ini, nikmat nang dunia ya seperti itu. Nek surga nang dunia ya penggaweane nang dunia ngono hura-hura itu kan, duit-duit enteng nggo maksiat. Nah itu kan nikmat nang dunia, tapi nanti akan merasakan pedihnya di akhirat. Makanya kita disuruh oleh Allah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Agar supaya kita itu mendapatkan nikmat besok di akhirat, kita harus tolong menolong dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita tolong menolong dalam keburukan, dalam dosa. Ada orang yang nanya, ini orang lagi mencari seseorang yang padahal orang itu akan dibunuh. Ditanya tuh, ini rumahnya Kang Trisno mana? Tuh udah dekat kok, paling juga berapa meter lagi. Rumah ketiga dari yang warna itu rumahnya Pak Trisno katanya. Padahal ketika didatangin tuh Pak Trisno mau dibunuh. Maka yang memberitahu itu juga akan dosa, dan dosanya itu lebih tinggi bahkan daripada yang membunuh tuh. Sama dengan kemaksiatan. Ada orang yang bertanya tentang kemaksiatan, di mana tempat jualan homer. Mas, jenengan tahu tuh rumah yang warnanya merah dari sini kanan jalan ya? Mungkin di sini nggak ada ya. Ini hanya umpama saja. Warnanya merah dari sini kanan jalan kurang lebih 50 meter lah dari sini tuh yang jualan di situ. Mau apa aja ada. Nah, dikasih tahu, maka dosanya itu lebih besar daripada yang beli. Jangan dikira kan mukur nidong natrok, pira geni dong natrok. Terus ada yang bertanya lagi, Mas, tentang apa tapi riba ya kan, yang biasa ini apa namanya itu koperasi apa itu kantor simpan pinjam lah ya, itu di mana tuh Mas? Udah dekat kok. Nah itu jangan dikira dosanya itu lebih kecil daripada yang apa yang datang itu bisa lebih besar dosanya, karena al-wasilah tuh lantaran lantaran orang ini gawe dosa ya karena ada yang nuduhke, ana sing nuduhke. Lantaran orang ini membunuh orang ini karena ada yang menuduhkan, kayak gitu. Nah, jadi lantaran itu bisa tambah dosanya lebih gede daripada yang mengalaminya, daripada sing lakoni gitu kan. Makanya hati-hati dalam ta'awanu, dalam tolong menolong. Kita harus tahu bahwa mana yang boleh untuk ditolong dan mana yang gak boleh untuk ditolong.
Jangan semua itu dibuat ya, kayak yang namanya nolong kan semua baik ya. Itu berarti tidak memenuhi tidak mengetahui terkait dengan tolong menolong tersebut. Kita harus tahu bahwa ketika mengarah kepada kemaksiatan, mengarah kepada dosa, maka ketika ditolong, kita menolong itu ya pasti akan lebih banyak lagi dosanya daripada yang melakukannya. Kayak gitu. Mungkin sampai sini dulu ya. Kalau ada yang bertanya mau. Pak Edik dipersilakan kepada yang bertanya. Ini enggak ini ada dangdutan jadi dilema hati. ya. Bok ada yang bertanya monggo. Pak Jarwo. Tentunya apa teh? Aduh malah tanya. Pernah Judulnya itu tolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam dosa. Cintanya kan? Ya. Bagaimana kita cara memutuskan dosa jariah? Yang pertama nanya bagaimana kita memutuskan dosa jariah yang udah terlanjur dilaksanakan. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya ketika kita ketemu orang di jalan gitu kan, kita sedang naik motor, laki-laki ya, ketemu sama laki-laki, kita antarkan ke suatu tempat gitu, saya minta ojek gitu kan. Terus ya udah nggak apa-apa, sedangkan kita juga lagi ojek posisi gitu kan, pas dapat orderan gitu kan. Terus kita antarkan, kita tahu tujuannya itu ke tempat maksiat gitu kan, kayak gitu Ya. itu Terus bagaimana, kita kan nggak tahu kalau dia mau maksiat atau enggak, gimana hukumnya? ya kalau yang pertama tadi ya, pertanyaannya untuk memutuskan dosa jariah ya, kita untuk misal kok sampai orangnya itu sudah terlanjur banyak banget itu kan Iya. yang melakukan, misal jenengan pernah membuka apa itu karaoke misalnya, ya kan? Nah, tempat karaoke kan identik dengan itu. Terus banyak sekali orang yang sudah bekerja di situ, ya, sudah terlanjur. Terus kita mau bertobat itu bagaimana? Nah, kalau bisa itu diomongin lagi satu per satu, orangnya bisa sampai bertobat lagi bersama-sama. Itu kalau bisa seperti itu luar biasa. Ya. Cuman jikalau itu tidak mungkin terjadi itu, maka kita harus mengimbangi lagi dengan bagaimana kita itu mencari orang sebanyak-banyaknya untuk kembali kepada jalan Allah. Itu. Kan yang dinilai oleh Allah adalah ikhtiarnya. Kita sudah maksimal tuh dalam ikhtiar untuk mencari orang agar supaya banyak yang mengikuti ya, mengikuti langkah-langkah yang dibawa oleh Rasul. Udah banyak, pokoknya nggak hitungan ya, terus mencari agar supaya orang tersebut itu terus bertambah. Dan jumlah tambahan daripada yang kita dapatkan untuk kembali kepada jalan Allah itu mudah-mudahan dengan hal itu akan terbebas dari dosa jariah tadi. Syukur bisa tadi, yang pertama itu bisa sampai menyadarkan lagi orang-orang yang sudah terlanjur terjerumus ke dalam lembah hitam tadi. Terus yang kedua tadi ya, al-wasilah, kan itu bahasanya al-wasilah, sesuatu yang
melantarkan kita ke dalam kemaksiatan. Kalau kita tahu bahwa ini tempat maksiat, ya seharusnya nggak mau untuk mengantar. Tapi kalau tadi posisinya kita nggak tahu tuh, misal kita disuruh untuk mengantar ke hotel, kan yang namanya hotel itu nggak mesti untuk maksiat kan. Kita nggak tahu, pokoknya tujuannya aku ngantar wong iki maring hotel. Nah hotel arep maksiat arep ngapa ibu dua. Nah itu beda cerita. Tapi kalau udah tahu ini mau ke tempat ini karena sudah ada janjian, kayak wis ngerti. Kok tetap di ujungnya malah-malah jaluk jatah kayak kok ya barmu ya aku. Nah ya bahaya itu malah. Ya, malah jaluk jatah. Nah itu nggak boleh. Karena al-wasilah tadi yang dihukumi ketika wasilahnya itu haram maka haram, wasilahnya bagus ya menjadi bagus kayak gitu. Tapi kalau tadi posisinya nggak tahu orang ini mau ngapain, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu, nah, maka nggak boleh. Ya. Ada lagi? Ayo Pak Jarwo, kan judulnya sudah tahu. Kalian mau jadi? Tahu anu. Oh, Kang Warno jauh ketiduran wis saya wene. Biasa seperti jadwal ya. Gimana? Ada yang bertanya enggak ini? Mas John, jangan malu bertanya. Nanti malu bertanya sesat di jalan. Jangan mana takon masalah mertua, tapi kalau tak main mertuanya melu. Iki mboten napa-napa nggih, Pak. Transparan. Iya. Maksudnya takon masalah mertua itu yang gimana? Nah, kalau cara Mungkin wingi Bang, enggak ada undang-undang niku Bang. Cara berbakti terhadap orang tua atau moro tua. Ya wis kadungan asing ngomong ya tak utarakan. Moro tua itu lebih dihormati daripada orang tua sendiri. Itu kalau hukum di dalam Islam kan seperti itu. Orang tua kita dihormati, tapi moro tua lebih dihormati. Kenapa? Karena kalau orang tua kita, misal kita itu berbuat salah, maka mudah untuk memaafkan. Kadang-kadang tidak harus diminta maaf saja, itu sudah memaafkan. Itu kalau orang tua kita. Tapi kalau orang tua itu kadang-kadang susah untuk memaafkan. Terus jadwal mantu siji gledek temen gitu. Orang gelem maaf. Nah, itu biasa. Kalau orang tua seperti itu. Tapi berbeda dengan orang tuanya Mas John ya pasti hemat. Luar biasa. Nah itu kayak gitu. Jadi kalau orang tua itu lebih dihormati daripada orang tua. Bukan berarti orang tua nggak harus dihormati. Maksudnya orang tua kita dihormati, tapi lebih menghormati terhadap orang tua. Dan maka kedua-duanya itu juga orang tua. Itu kalau jenengan dengan mertua itu nggak batal. Mertua wadon tuh itu nggak batal. Tapi nek karo bojone dewek malah batal. Kayak gitu. Makanya kalau mertua itu nggak ada istilah mantan mertua. Mertua ya tetap mertua, tekan mati itu terus. Nggak boleh nih habis nikahin anaknya terus cerai ngasuk kawin karo mertua. Itu nggak boleh. Oke lebih ayu mertuane daripada anaknya misalnya.
lebih jos. lebih jos. Ya nggak boleh itu. Bau jamur. Mertua ya mertua, nggak boleh dinikahi gitu. Karena hukum mertua itu tidak batal. Kayak gitu. Ada lagi di luar tema nggak apa-apa Pak Jarwo. Bagaimana biar usahanya lancar? Curhat juga nggak apa-apa. Atau murah. Cara apa? Gimana Pak Jarwo? Monggo. Monggo. Waalaikumsalam. Gimana nih kondisi ujian dan apa berlaku untuk semua aspek. Di ujian itu kita menolong kemaksiatan, tapi ujian ini kan berarti Maksudnya gimana? ujian ini berarti darurat. Enggak, maksudnya kemaksiatannya itu maksudnya apa? Contoh kasus kayak gini. Apa ya contoh kasusnya? Kalau tadi yang disampaikan sama Ustaz Sidik, Ustaz Sidik itu kan salah satunya yang kita ketilem, menolong tenggelam. bukan pencuri, Oh, ya kan? Tadi ada dibahas pencuri berarti kan termasuk kita salah ya. ah, Dia itu tahu bahwa pencuri malah naik kentengan bensin di bensin. itu baik. Nah semua kayak gini ujungnya, ujungnya kayak gini ya. Jadi kan itu juga masih tanda tanya takdir yang akan terjadi pada pencuri itu. Nggak seumpama ada tidak ada satu daerah itu, ini satu kasus seumpama bahwa nek pencuri ini pasti digebuki, dibakar, pateni, gitu loh. Ya, terus? Ya, satu daerah kan ada yang seperti itu loh ya. Dulu kan pernah ramai tuh, Ya. itu dibakar, urip-urip. Nah kita tahu ada di situ kayak gitu. Dan kita tahu bahwa dia itu pencuri, tapi daripada kena masa, gitu loh. Itu kan satu yang urgent tuh. Diumpet. Nah, Apa urgent itu berlaku untuk semua aspek. ya, Kalau yang lain kan kayak riba segala macam itu kan memang bisa ya, kecuali urgentnya itu antara hidup dan mati mungkin itu masih ada ini ya, walaupun juga masih salah. Gimana Dad? ya. Kalau kita menolong terhadap orang yang mau dibunuh, ya, orang yang mau dibunuh tanpa hukum yang benar, maka itu harus bukan urgent itu. Walaupun dia itu pencuri, karena pencuri itu bukan dibunuh. Mencuri kan hukumnya potong. Lihat terus kalau mencuri dibunuh yang dosa siapa? Nah itu. Jadi itu bukan kemaksiatan. Itu hak kita menolong terhadap walaupun dia itu pencuri kita tolong. Kalau memang tahu bahwa pencuri ini ketika ketangkap itu ya sama warga terus terbunuh. Berbeda dengan perampok ya. Pencuri dengan perampok itu berbeda. Karena nanti kalau perampok itu kan rata-rata nekat bunuh gitu kan. Itu berbeda. Kalau pencuri hanya mencuri gitu kan terus kabur kewenangan ditangkap itu bisa terbunuh. Nah, itu harus ditolong. Memang itu harus karena hukum mencuri itu bukan dibunuh tapi dipotong tangan kan kayak gitu. Jadi yaitu bukan kemaksiatan tapi memang harus ditolong kayak gitu. Tapi suatu yang urgent itu bisa berubah hukumnya ya. Iya, tinggal melihat ininya, melihat konteksnya dia itu apa itu kan. Kayak misal kondisi dalam suatu hutan atau dalam lautan misalnya. Dalam lautan udah tahu ada orang yang lagi cengap-cengap tuh di lautan tenggelam tuh. Terus kita bisa berenang ya. Nggak nolong untuk berenang malah nunggu ini bukan ada tukang renang yang perempuan. Berbeda dengan kondisi tadi yang diriwayatkan oleh Ustaz Sidik ya. Ini di lautan yang kondisinya itu ya betul-betul ini kalau nggak segera ditolong ya mati. Oh kita hanya nunggu kembok ana wong wadon sing bisa renang. Ya ora dadi malah dosa. Padahal bisa renang ya. Padahal bisa renang. Paling nunggu lebih renangin ya.
Iya. Karena korbannya perempuan. Iya, bisa korbannya perempuan itu kan. Karena arjen ya nggak masalah. Iya, karena korbannya perempuan, kita udah tahu tuh bahwa itu perempuan yang lagi ini tenggelam, kalau nggak segera ditolong itu bisa mati. Ya walaupun kita laki-laki harus segera untuk menolong. Cuma iya tentunya bersentuhan, wong namanya juga nolong. Cuman kan jangan mencari kesempatan. Normal ditarik silang ini sos. Malah ditarik pisan di situ. Ayo dan Sedelaan kan. ya nolongnya sih benar gitu kan maksudnya. Kayak gitu. Ada lagi? Pak Haji habis ngopi mau bertanya. Terlena itu dari kita ini enggak. Harus fokus. Orang yang buki gitu, setan ini. Sing nyampein nama dari be mantel. Lagunya lagu favorit ya. Ingat masa lalu ya. Tidak mau itu lah Pak. Pindah di situ. Mikir lebih keras ya Pak Ji. Ada lagi? Ya termasuk ini al-wasilah ini ya. Al-wasilah ini itu juga haram. Misal jenengan itu jadi promotor, Mas bukan sing arep nanggap gue ya. Nah, terus ada Mas anak sing arep gue. Ini dapat fee ya. Itu juga menjadi haram tuh. Kayak gitu. Tapi ini karaokeannya cuma laki-laki semua. Jarang, tapi jarang. Anora, pertanyaannya ada enggak? Nang hajatan karaoke lanang tok. Bukan aja forum gini kayak forum komunitas sama kadang-kadang kan buat lanang tok. Ya Kadang-kadang nek bisa dipastikan warahmatullahi wabarakatuh.